Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Aurelia dengan NIM Aksi 112 dari kelas C ingin mempresentasikan mengenai laporan tugas fitokimia yang berjudul isolasi flavonoid dari tumbuhan daun jinten. Yang pertama terdapat pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Daun jinten atau Plecanthus amboinicus merupakan tanaman obat dari famili Lamiaceae yang secara tradisional digunakan sebagai obat batuk, anti radang, anti mukus, dan antimikroba karena memiliki kandungan metabolit sekunder bioaktif yang kompleks. Salah satu metabolit pentingnya adalah flavonoid, yaitu senyawa fenolik yang memiliki berbagai aktivitas biologis seperti antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, dan anti kanker. Keberadaan flavonoid pada daun jinten ini telah dibuktikan melalui berbagai penelitian, termasuk menggunakan metode LC-MS yang mampu mengidentifikasi senyawa berdasarkan massa molekul, pola fragmentasi, dan waktu retensi. Isolasi flavonoid dari tanaman ini merupakan tahap penting dalam fitokimia untuk memperoleh senyawa yang lebih murni dari ekstrak kasar. Sedangkan analisis LC-MS ini membantu memastikan struktur dan karakteristik senyawa tersebut. Dengan demikian, penelitian mengenai isolasi dan identifikasi flavonoid pada daun jinten tidak hanya memberikan pemahaman ilmiah, tetapi juga berpotensi mendukung pengembangan fitofarmaka berbasis tanaman obat lokal. Berikutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama, senyawa flavonoid apa saja yang terkandung dalam daun jinten berdasarkan hasil identifikasi menggunakan LC-MS. Yang kedua, bagaimana tahapan isolasi flavonoid dari daun jinten berdasarkan metode ekstraksi dan fraksinasi yang dilaporkan pada penelitian. Dan yang ketiga, bagaimana aktivitas farmakologis flavonoid yang ditemukan pada daun jinten menurut literatur ilmiah. Tujuannya, menjelaskan kandungan flavonoid pada daun jinten berdasarkan hasil analisis LC-MS. Yang kedua, menguraikan tahapan isolasi flavonoid mulai dari persiapan simplisia, ekstraksi, hingga vaksinasi. Dan yang ketiga, membahas aktivitas farmakologi flavonoid yang telah dilaporkan dalam literatur. Bab selanjutnya menjelaskan mengenai kajian tumbuhan yang diisolasi. Yang pertama ada klasifikasi tanaman. Dengan nama Kingdom Plantae, divisionya Magnoliophyta, klasisnya Magnoliopsida, ordonya Lamiales, familianya Lamiacea, genusnya Plectranthus, dan spesiesnya Plectranthus amboinicus flower spring. Tanaman ini memiliki karakteristik yang sangat khas dan mudah dikenali. Batangnya bersegi empat seperti tanaman Lamiacea lainnya, dengan permukaan sedikit berbulu dan berwarna hijau hingga keunguan. Daunnya tebal, berdaging, berbentuk bulat telur hingga oval dan tepi bergerigi, serta memiliki rambut halus atau pubescent di kedua permukaannya. Ketika diremas, daun mengeluarkan aroma kuat yang berasal dari kandungan minyak atsiri terutama carvacol dan timol. Aroma ini menjadi ciri utama yang membedakan P. amboinicus dari spesies lain dalam genus Plecanthus. Berikutnya ada morfologi tanaman. Secara morfologi, tanaman ini merupakan tanaman ternak dari famili Lamiacea yang tumbuh tegak setinggi 30-90 cm. Dengan batang bersegi empat, lunak, sedikit berbulu, serta berwarna hijau hingga keunguan dan bercabang rapat, sehingga tampak rimbun. Daunnya berbentuk bulat telur hingga oval, tebal, bertepi bergerigi, dan permukaannya ditutupi rambut halus yang memberi tekstur agak kasar. Daun ini menjadi bagian utama yang dimanfaatkan karena mengandung minyak asiri seperti carvacol dan timol yang menghasilkan aroma kuat dan khas sehingga mudah dikenali secara makroskopik. Tanaman ini juga memiliki bunga kecil berwarna ungu hingga kebiruan yang tersusun dalam tandan meskipun tidak selalu muncul, serta sistem perakaran serabut yang mendukung pertumbuhan pada tanah gembur dan lembab, sehingga keseluruhan ciri batang ini, daunnya, aromanya memudahkan identifikasi sebelum proses pengolahan simplisia. Kandungan kimia dari daun jinten mengandung berbagai metabolit sekunder yang berperan penting dalam aktivitas biologisnya, terutama minyak asiri seperti carvacol, timol, dan eugenol, serta senyawa flavonoid, fenolik, terpenoid, dan senyawa lainnya. Di mana flavonoid ini merupakan kelompok dominan yang umumnya berbentuk glikosida sebagaimana dijelaskan oleh Harbon tahun 88, sehingga satu aglikon dapat memiliki berbagai bentuk ikatan gula yang menyebabkan kompleksitas profil kimianya, yang juga didukung oleh hasil analisis LC-MS yang menunjukkan adanya turunan kaempferol dan quercetin pada daun jinten, serta flavonoid ini bersifat polar dan larut dalam pelarut etanol 70% maupun air, sehingga saat
Sesuai diekstraksi menggunakan pelarut kolar. Flavonoid dapat terdeteksi melalui perubahan warna pada uji fitokimia ketika bereaksi dengan basa atau amonia dan secara farmakologisnya berkontribusi terhadap aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antimikroba yang mendukung pemanfaatan daun jinten dalam pengobatan tradisional maupun penelitian modern. Yang berikutnya ada distribusi dan klasifikasi flavonoid pada tanaman. Flavonoid ini merupakan metabolit sekunder yang sangat luas ditemukan pada tumbuhan terutama seperti flavon dan flavonol yang hampir terdapat pada semua tumbuhan vaskular. Sementara beberapa jenis lain lebih spesifik pada famili tertentu. Dalam jaringan tanaman, flavonoid umumnya hadir sebagai campuran dalam bentuk glikosida maupun aglikon bebas. Dan beberapa tanaman juga berperan pada pembentukan warna bunga bersama antosianin, sehingga menunjukkan bahwa flavonoid ini tidak berfungsi secara biologis tetapi juga berkontribusi terhadap karakter tanaman. Bab selanjutnya menjelaskan mengenai aktivitas farmakologi dari flavonoid. Yang pertama ada aktivitas antioksidan. Flavonoid dikenal sebagai salah satu kelompok metabolit sekunder yang memiliki kemampuan antioksidannya itu sangat kuat. Menurut prinsip dasarnya, dijelaskan oleh Harbon, aktivitas antioksidan flavonoid ini ditentukan keberadaan gugus hidroksil pada cincin aromatiknya. Gugus tersebut memberikan kemampuan untuk mendonorkan proton dan menstabilkan radikal bebas melalui mekanisme radikal spacing. Selain itu, keberadaan ikatan rangkap terkonjugasi pada kerangka C6-C3-C6 memperkuat kemampuan delokalisasi elektron sehingga flavonoid lebih efektif dalam mencegah pembentukan spesies oksigen reaktif atau ROS. Yang berikutnya ada aktivitas antiinflamasi, yaitu antiinflamasi dari flavonoid erat kaitannya dengan kemampuan senyawa ini memodulasi jalur biokimia yang terlibat dalam respon inflamasi. Flavonoid dapat menghambat enzim proinflamasi yang seperti siklooksigenase atau COX dan lipooksigenase atau LOX sehingga produksi mediator inflamasi seperti prostaglandin dan leukotrien menurun. Selain itu, beberapa flavonoid juga mampu menekan aktivasi faktor transkripsi NF-kB yang berperan dalam regulasi berbagai sitokin proinflamasi. Yang ketiga ada aktivitas antimikroba. Dalam literatur kimia, flavonoid dikenal juga sebagai antimikroba yang beragam, mencakup bakteri gram positif, gram negatif, dan beberapa jenis jamur. Sehingga aktivitas ini disebabkan oleh kemampuan flavonoid mengganggu fungsi membran mikroba, menghambat sintesis komponen dinding sel, serta mengintervensi proses replikasi DNA dan aktivasi enzim yang vital bagi mikroorganisme. Dan yang terakhir ada aktivitas sitotoksik dan antikanker. Aktivitas ini berkaitan dengan kemampuan menghambat proliferasi sel dan memicu terjadinya apoptosis. Harbon menjelaskan bahwa struktur flavonoid tertentu mampu menginterferensi jalur pensinyalan seluler yang mendukung pertumbuhan sel kanker. Contohnya, keberadaan gugus hidroksil pada posisi tertentu dapat meningkatkan kemampuan flavonoid untuk berinteraksi dengan enzim yang mengatur siklus sehingga pertumbuhan sel tumor dapat dihambat. Berikutnya dijelaskan mengenai metode isolasi flavonoid disertakan diagram alir berupa proses dari metode isolasi flavonoid ini. Diawali oleh preparasi simplicia daun jinten, di mana daun jinten yang segar terlebih dahulu dicuci menggunakan air mengalir sehingga bersih untuk menghilangkan kotoran dan kontaminan yang menempel. Setelah itu daun dikeringkan hingga kadar airnya berkurang guna mencegah pertumbuhan mikroorganisme serta menghindari degradasi senyawa aktif. Senyawa yang telah kering dihaluskan menggunakan alat penggiling hingga diperoleh serbuk. Serbuk tersebut selanjutnya diayak menggunakan ayakan berukuran 80 mes untuk memperoleh ukuran partikel yang seragam sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses ekstraksi. Selanjutnya, ekstraksi dengan metode maserasi. Sebanyak 100 gram serbuk simplicia daun jinten diekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 96% sebanyak 600 ml. Proses maserasi dilakukan dalam wadah tertutup selama 3 hari pada suhu ruang. Pemilihan etanol sebagai pelarut didasarkan pada kemampuannya dalam melarutkan senyawa flavonoid yang bersifat semipolar. Selain itu, metode maserasi dipilih karena relatif sederhana, tidak memerlukan pemanasan, serta dapat mengurangi resiko kerusakan senyawa aktif akibat suhu tinggi. Yang selanjutnya mengenai pemekatan ekstrak.
Ekstrak hasil maserasi kemudian disaring untuk memisahkan filtrat dari ampas simplicia. Filtrat yang diperoleh selanjutnya diuapkan menggunakan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental. Proses pemakatan ini bertujuan untuk menghilangkan pelarut etanol sehingga diperoleh ekstrak yang lebih pekat dan kaya akan senyawa aktif termasuk flavonoid. Selanjutnya, fraksinasi ekstrak, yaitu ekstrak kental yang diperoleh kemudian difraksinasi menggunakan pelarut etil asetat. Proses ini bertujuan untuk memisahkan senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya. Etil asetat dipilih karena memiliki sifat polar, semipolar yang sesuai untuk menarik senyawa flavonoid dari ekstrak. Dengan proses ini, diharapkan senyawa flavonoid dapat terpisah dari senyawa lain yang memiliki kepolaran berbeda. Bab selanjutnya dijelaskan mengenai identifikasi senyawa flavonoid, di mana di sini ditampilkan tabel hasil LCMS senyawa flavonoid fraksi etil asetat daun jinten. Identifikasi senyawa flavonoid dalam ekstrak dan fraksi daun jinten dilakukan menggunakan liquid chromatografi mass spectrometry atau LCMS karena memiliki sensitivitas dan selektivitas tinggi dalam mendeteksi metabolit sekunder. Metode ini bekerja dengan memisahkan senyawa berdasarkan waktu retensi pada sistem kromatografi cair, kemudian mengidentifikasinya melalui spektrofotometri berdasarkan nilai M/Z atau mass to charge ratio. Setiap puncak pada kromatogram mempresentasikan senyawa tertentu yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui identitasnya. Hasil analisis menunjukkan adanya beberapa senyawa golongan flavonoid yang terdeteksi yang kemudian diidentifikasi menggunakan dengan mencocokkan spektrum massa yang diperoleh dengan data referensi atau database senyawa yang telah dilaporkan sebelumnya. Selanjutnya, berdasarkan tabel di atas, hasil analisis menggunakan metode LCMS terdeteksi sebanyak 8 senyawa yang termasuk dalam golongan flavonoid pada fraksi etil asetat daun jinten. Identifikasi ini dilakukan berdasarkan nilai mass to charge ratio serta pola fragmentasi yang diperoleh, kemudian dibandingkan dengan data referensi yang telah dilaporkan sebelumnya. Senyawa ini teridentifikasi tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk struktur kimia untuk memperjelas karakteristik masing-masing senyawa. Keberagaman struktur flavonoid menunjukkan bahwa daun jinten ini memiliki kandungan metabolit sekunder yang cukup kompleks. Hal ini juga mengidentifikasi bahwa metode ekstraksi dan flavonoid ini yang digunakan mampu memisahkan serta memperkaya senyawa flavonoid dalam fraksi etil asetat. Dengan demikian, penyajian struktur kimia dari masing-masing senyawa menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karakteristik dan variasi senyawa flavonoid terkandung dalam sampel. Berikutnya mengenai analisis senyawa alkaloid. Senyawa flavonoid yang teridentifikasi pada fraksi etil asetat daun jinten ini didominasi oleh turunan kaempferol dan quercetin dengan keragaman struktur yang cukup kompleks, terutama dalam bentuk glikosida dalam berbagai substituen. Keberadaan gugus gula ini mempengaruhi sifat fisikokimia dari flavonoid, seperti meningkatkan kelarutan dalam pelarut polar serta mempengaruhi stabilitas dan aktivitas biologisnya. Hasil ini juga dipengaruhi oleh metode ekstraksi dan fraksinasi yang digunakan, di mana maserasi dengan etanol 96% ini mampu mengekstraksi senyawa polar hingga semipolar, sedangkan fraksinasi etil asetat membantu memisahkan senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya, sehingga flavonoid cenderung terakumulasi pada fraksi tersebut. Secara umum, flavonoid seperti kaempferol dan quercetin dimiliki aktivitas biologis penting, terutama sebagai antioksidan serta berpotensi memiliki aktivitas antiinflamasi dan antimikroba, sehingga keberadaannya dalam daun jinten menunjukkan potensi tanaman ini sebagai sumber bahan alam yang bermanfaat dalam bidang farmasi. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya menunjukkan keberadaan senyawa flavonoid, tetapi juga memberikan gambaran mengenai karakteristik serta potensi aktivitas biologisnya. Hal ini dapat diketahui dan menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut, terutama dalam pengujian aktivitas farmakologis maupun pengembangan produk berbasis bahan alam. Kesimpulan dari isolasi flavonoid dari tumbuhan daun jinten ini, proses ekstraksi dan fraksinasi daun jinten menggunakan etanol 96% dan etil asetat menghasilkan fraksi yang mengandung senyawa flavonoid. Dari hasil analisis LCMS terdeteksi 8 senyawa flavonoid yang didominasi oleh turunan kaempferol dan quercetin. Dengan sebagian besar dalam bentuk glikosida, hal ini menunjukkan bahwa daun jinten memiliki kandungan metabolit sekunder yang cukup beragam.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini juga sudah cukup baik dalam membantu proses isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid. Secara umum, senyawa yang ditentukan memiliki potensi aktivitas biologis, terutama sebagai antioksidan, sehingga daun jinten berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.